Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang mengaku wakil rakyat tapi lupa dengan janji. Sudah saatnya diganti. Saya bukan politisi karir. Saya bawa semangat perubahan untuk membersihkan birokrasi yang korup. Jika kamu juga muak dengan pejabat yang tidak becus, suarakan, follow, dan bagikan video ini biar makin banyak yang bergerak. Ayo kita bersihkan Indonesia. Banyak yang menekan saya untuk diam. Jawaban saya satu, tidak. Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Yang mencuri akan saya kejar. Yang menyengsarakan rakyat akan saya hentikan. Negara ini tidak boleh tunduk pada kepentingan kotor dan takluk pada koruptor. Kita juga bukan orang yang suci, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Sebelum Ramadan tiba, rakyat Indonesia meminta PT Summarecon laksanakan semua tuntutan dan kewajibannya. Dan jika diabaikan, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban akan turun gunung geruduk beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan di 18 cabangnya se-Indonesia. Kabupaten Bogor, tanggal 30 Januari tahun 2026. Informasi terkini terkait dengan telah dibekukan dan dinonaktifkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dan akan berlanjut sampai kepada 18 cabangnya se-Jabotabek, dan pemerintah masih memberikan dispensasi khusus kepada PT Summarecon untuk segera melakukan pertemuan dan melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Sofyan Djim Mamesah. Di mana Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor pejuang keadilan, garda terdepan pengungkap fakta-fakta dan pengurai benang merah, pemegang kunci Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA selama puluhan tahun lalu, dan dimohonkan pemerintah memberikan penghargaan kepada Sofyan Djim Mamesah karena hanya beliau seorang yang diutus Allah untuk memerdekakan anak bangsa rakyat Indonesia dari kejahatan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dan dari semua netizen yang ada di luar negeri, yang ada di seluruh dunia, maupun yang ada di Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Tenggara dan Asia, di mana pemberitaan-pemberitaan sejak 2021 yang ada di YouTube, streaming Google Internet, TikTok, bahkan pada pemberitaan luar negeri, wartawan televisi asing mempelajari perihal pemberitaan ini yang sudah melebar dan menjamur, yaitu yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah. Di mana Sofyan Djim Mamesah dicantumkan sebagai pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor sekaligus narasumber yang terzalimi, teraniaya oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dan beliau juga sebagai pelopor menjadi garda terdepan sekaligus menjadi barometer yang mempunyai kunci kontak Pandora. Dan setelah sekian lamanya, dengan semua wartawan yang juga tergabung dengan wartawan asing, tidak ada satupun yang tidak terbukti. Semua fakta-fakta akurat, karena tidak ada keluar dari pemberitaan yang berasaskan hukum keadilan, di mana hukum keadilan ini, keadilan yang dituntut oleh rakyat, di mana puluhan tahun. Bukan hanya warga 4 desa yang tertulis sebagaimana yang terjadi di 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis dan daerah lainnya se-Jawa Barat, dan hampir seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semuanya mereka mengatakan kami pun ikut sebagaimana terjadi di Gunung Gelis dan juga pada 18 cabangnya PT Summarecon Tbk MCIKJA se-Indonesia. Kami pun senasib serupa, tanah-tanah kami tiba-tiba yang mereka beli kafling-kafling, tetapi setelah itu mereka melakukan intervensi, intimidasi dan yang paling tidak menyenangkan yaitu mereka melakukan diskriminasi dengan melalui hukum-hukum yang dibuat sebagaimana kita orang-orang Indonesia, para petani penggarap yang dibuat bungkam. Dan jika dilawan,
Mereka melempar keadilan dengan menyuruh preman bayaran untuk melakukan kriminalisasi terhadap seluruh warga korban, serta ancaman-ancaman dan mengancam jika ada yang melaporkan hal tersebut akan dibunuhnya. Dan ini jelas, di mana terdapat keluarga yang diintimidasi tersebut ada yang menjadi wartawan, atau dari para mahasiswa di universitas terkemuka se-Indonesia ini merasakan kenapa hal ini bisa terjadi. Karena pada dasarnya Indonesia itu adalah negara yang disegani, dihormati dan disanjung berdasarkan Indonesia adalah negara yang memiliki sifat kepribadian yang baik, berbudi ramah tamah yang tinggi. Dan di mana Tuhan telah menitipkan kekayaan alam Indonesia yang begitu besar dan tersebar di seluruh Indonesia, dan Indonesia tidak ada duanya, maupun di Asia. Tapi setelah mendengar hal tersebut mereka yang ada di sini ataupun yang ada di luar negeri, Eropa Barat, Eropa Timur dan negara asing lainnya merasa diskriminasi. Mengapa dibiarkan berlarut-larut permasalahan ini oleh pemerintah? Seakan pemerintah itu membiarkan, dari semua pemberitaan-pemberitaan yang sudah sedemikiannya, dan dengan jelas mereka mengatakan itu semua kepada media-media, dan akhirnya dari seluruh media yang ada. Dan mereka saling mengkontak, menginformasikan hal tersebut kepada media-media yang ada di Indonesia. Media-media luar negeri dan media Indonesia bersatu menjadi saya sekata, menanyakan kenapa PT Summarecon yang mereka kenal awalnya dipuja-puja, disanjung-sanjung ditinggikan bahwa Summarecon adalah PT raksasa yang tidak ada duanya. Namun setelah adanya gabungan wartawan Indonesia bersatu mengungkapkan bahwa kebusukan, boroknya kejahatannya sangat di luar dugaan. Dan ini jelas A1 ini sudah menjadi bahan cemoohan, maka seluruh media pers gabungan dari yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dengan tegas meminta kepada pemerintah Kabinet Merah Putih, yaitu kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat disegani, dijunjung tinggi sebagai orang yang berani dan tegas ini agar segera turun langsung kepada rakyatnya, belusukan, mengambil tindakan tegas. Jangan biarkan PT Summarecon Tbk MCIKJA merusak, memporak-porandakan, merusak Indonesia, berkhianat merusak nama baik Indonesia dengan cara-cara liciknya. Ada apa dengan semua ini? Ada apa dengan pemerintahan ini? Tutur netizen. Dan bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan belusukan investigasi kepada sejumlah korban-korban, dari 4 desa sampai di 18 cabangnya se-Jabotabek dan ternyata kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA jauh lebih buruk daripada di Gunung Gelis. Kekayaan yang dimiliki PT Summarecon, kekayaan yang dikatakan superpower itu adalah dari hasil kejahatan. Info ini didasari oleh fakta-fakta yang ada. Berdasarkan fakta A1 merekalah yang membuat otonomi baru, membangun negara di dalam negara, dan mereka jugalah yang telah melakukan banyak otonomi baru dengan cara mereka membuat kantor-kantor bayangan di 18 cabangnya se-Indonesia. Dan yang paling sangat luar biasa, mereka telah melakukan konspirasi kejahatan, di mana semua yang dilakukan oleh komisaris utama, direksi-direksi, pemilik atau owner-owner dari PT Summarecon, di mana dari mereka ada yang sudah diproses secara hukum, anak-anak dari mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Marina Budiman tersangka korupsi, penggelapan dengan vonis 20 tahun penjara, Herman Nagaria anak dari Sucipto Nagaria pun sama divonis 20 tahun penjara, dan yang akan menyusul berikutnya Sugiarto Nagaria, bersama istri Sucipto Nagaria bersama anak-anaknya yang lain, dan cucu-cucunya ikut terlibat dalam konspirasi PT Summarecon. Dan di mana hasil-hasil kekayaan yang mereka dapat itu adalah dari hasil tindak kejahatannya, merampok, merampas tanah-tanah warga petani penggarap, dan ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, ini kata wartawan Indonesia Bersatu. Mereka menjelaskan bahwa pemberitaan ini sudah sampai di luar negeri, dan meminta kepada semua rakyat Indonesia yang ada di dalam dan di luar negeri mengatakan bahwa ini ada keterlibatan pihak para oknum elit politik, pecundang yang mereka adalah orang-orang yang aktif maupun yang sudah pensiun, orang-orang titipan partai, yang masih memiliki kekuasaan penuh di partai. Dan inilah yang menjadi merusak stabilitas kepemerintahan Merah Putih. Justru merekalah yang telah melecehkan institusi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan ini A1.
dari warga Indonesia yang berada di luar negeri, dan dari semua pihak yang telah merespon dari dalam negeri hingga mancanegara ini menyatakan kebanggaannya terhadap seorang yang idealis berjiwa nasionalis, yang berjiwa raga, berdarah NKRI, menyimpulkan bahwa orang ini adalah bukan manusia biasa. Beliau selama 11 tahun berjuang melawan ketidakadilan dan kebiadaban adalah satu-satunya manusia yang didesain yang dititipkan untuk memegang amanat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Sofyan Djim Mamesah, dialah yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia khususnya seluruh korban, walaupun beliau banyak menerima ancaman intimidasi dan intervensi dari orang-orang yang dibayar PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan kata netizen-netizen, jikalau sampai terjadi kudeta jelas ini bukan yang dilakukan oleh pemerintahan Merah Putih, karena pemerintah tidak ada bersuara untuk memisahkan pemerintah dengan rakyat, karena rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang akan berpegang kepada keadilan hukum NKRI yang akan meluaskan keseluruhan Indonesia. Karena tanpa ada keadilan Indonesia kita akan hancur, tenggelam dan lebur berkeping-keping, seperti layang-layang putus, tinggal nama saja. Nah ini jelas, penyebab semua ini. Kami-kami yang ada di luar negeri meminta kepada Bapak Presiden agar cabut izin PT Summarecon Tbk MCI KJA dan di seluruh cabangnya se-Indonesia. Dan jika tidak dicabut, maka kami pun yang mempunyai ikatan saudara yang tertindas ini akan kembali ke Indonesia dan bersatu, bersuara lantang menuntut keadilan. Kalau keadilan ini masih tetap diremehkan ditolak, apalagi dalam pemberitaan yang dibuat PT Summarecon akan kaji-kaji, dengan perkataan yang menjadi pro kontra, itu semua adalah settingan dari pemimpin terbesar yaitu Presiden Komisaris PT Summarecon Tbk MCI KJA Sucipto Nagaria. Dan orang inilah yang seharusnya ditangkap. Kenapa pemerintah harus takut? Mesti takut, kalau pemerintah tidak mentaati, ini sudah jelas, adanya membuat negara di dalam negara, otonomi baru, menjalankan konspirasi merubah tatanan amandemen konstitusi dan institusi di Indonesia. Ini adalah bukti pelecehan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologis dari NKRI. Dan ini jelas akan terjadi, jika dibiarkan berlarut-larut, terlebih sampai masuk bulan Ramadan. Memang benar bahwa negara kita bukan negara Islam tetapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus dihormati ekonominya, ekonomi yang selama ini dirampas, ditindas dan jangan sampai diinjak-injak. Makmukanlah ekonomi ini, dan jalan terbaik satu-satunya, keluarkan kejahatan PT Summarecon Tbk MCI KJA yang ada di NKRI, Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih. Dan jika pemberitaan ini masih terus melebar kami mempunyai keluarga yang menjadi korban semua akan turun, tidak main-main. Karena kami juga ada keluarga yang bekerja di KPK, dan di Kementerian Kabinet Merah Putih ini mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa, karena Indonesia ini telah dikuasai oleh lingkaran setan. Dan lingkaran setan inilah yang menghancurkan. Dan lingkaran setan ini siapa? Lingkaran setannya adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA, yaitu orang-orang yang ada di foto-foto, yang sudah terpampang semua, dan yang sangat kami cintai adalah di mana 08 adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Ternyata di dalam pemberitaan di mana nama 08 yang ada di ring 1, telah dicederai oleh premanisme, preman bayaran yang mengatasnamakan 08. Satu contoh dari pemberitaan yang beredar di mana tanah dari Sofyan Djim Mamesah yang di perapatan itu dibuat pos, dibuat gubuk, dan ternyata itu dipakai untuk tempat prostitusi, jual beli wanita penghibur, dan bahwa di mana pemberitaan-pemberitaan beredar, dan dari semua membuat hati nurani ikut hancur ada terjadinya human trafficking, penjualan manusia di tanah rakyat. Nah ini jangan sampai melebar, jangan sampai pemerintahan takut dengan preman. Jangan kalah dengan preman-preman, preman mafia tanah, preman mafia hukum, dan preman-preman kriminal, dan ini harus dibasmi. Jangan dibiarkan, jangan sekedar istilahnya, kami ada di belakang rakyat dan rakyat ada di belakang kami, tapi kenyataan semua adalah victim. Kami menghimbau, kami percaya semua yang membuat memecah belah bangsa, yang ingin membuat kudeta ini bukan pemerintah. Kami sempat berkomunikasi dengan narasumber,
Semua mengatakan jelas yang merusak, mencederai pemerintah yang memecah belah membenturkan rakyat anak bangsa Indonesia ini yang penuh dengan jeritan air mata adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Jangankan itu, suku Sunda saja diadu domba, dipecah belah, yaitu sebagaimana dikatakan boikot alat berat, yang dilakukan pada tanggal 20 Februari itu. Dari ibu-ibu berteriak mentang-mentang kita orang miskin dan ternyata diketahui boikot beko itu terjadi di atas tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Dan menurut pemilik tanah Sofyan Jim Mamesah adalah bahwa itu adalah dari orang-orang PT KAA Abal-Abal, PT yang tidak ada izinnya, PT yang sudah tidak berlaku lagi, dan yang berada di belakangnya adalah 9 naga yaitu Muljadi Budiman. Dan A1 mereka lah yang membuat kejahatan. Mereka lah lingkaran setan sehingga di sini seperti oknum RW Lukas, Yamin, Bengko dan oknum pelaku lainnya. Dan ini jika pemerintah tidak segera menangkap yang namanya ukar pelaku penjual wanita ini akan terus-menerus melakukan kejahatannya. Kami tidak mengenal Sofyan Jim Mamesah tetapi kami akan ketemu dengan beliau, karena beliau adalah pejuang untuk rakyat, untuk bangsa yang menderita tertindas, yang didiskriminasi dimiskinkan oleh lingkaran-lingkaran setan, biadab jahanam yang terus merusak dengan mengatakan mereka pejabat tetapi mereka mengkhianati NKRI. Mereka orang yang mengatakan rakyat Indonesia, tetapi merekalah yang telah menginjak-injak tanah air. Mereka mengatakan dari negara Indonesia tetapi mereka sendiri yang menjual. Mereka menjual NKRI seperti menjual daging ayam di pasar. Ini siapa orang-orang ini? Jelas mereka adalah penyebab kerusakan oknum-oknum birokrasi yang ada di PT-PT yang berkeliaran, PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan ini kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto secepatnya karena ini sudah tidak bisa terkendali. Mohon kepada Presiden yang sangat dicintai rakyat. Ingat, jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah Prabowo menjadi presiden. Dan karena Allah sudah mempercayakan maka Prabowo Subianto mewakili rakyat, menyuarakan rakyat jangan disalahgunakan. Mari saatnya sekarang, jangan saling tuduh-menuduh saling menyalahkan karena kita sekarang sedang berada di ujung pecah belah, ini akan merusakkan, jangan bicara soal politik ini persoalan ekonomi rakyat. Ekonomi bangsa kita yang makmur sejahtera dirampas, dan sementara uang-uang yang dihasilkan dari kekayaan Indonesia tersebut dibawa keluar. Dan dari PT-PT swasta yang mengatakan butuh modal, jebolah perekonomian Indonesia, dan benar kata Sofyan Jim Mamesah, tentang Menteri Keuangan sekarang Purbaya Yudi Sadewa yang juga diutus Allah, beliaulah putra terbaik bangsa yang berjuang membela kebenaran untuk NKRI. Dan sepaham pikiran dengan Sofyan Jim Mamesah yang berjuang untuk NKRI tanpa pamrih, inilah kesamaan Menteri Keuangan Purbaya dengan Sofyan Jim Mamesah sama-sama berjuang melawan menegakkan keadilan dan kebenaran untuk NKRI tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi PT Summarecon di Indonesia, dan kepada pemerintah jangan lagi ada pelanggaran HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN yang diintimidasi, jangan sampai terjadi penghinaan terhadap amandemen konstitusi di NKRI. Karena jika dibiarkan akan terjadi pecah belah, anarkis atau merusak NKRI, dan atas itu semua rakyat Indonesia yang memegang teguh berasaskan hukum keadilan Indonesia, di mana Indonesia lahir dari sebuah perjuangan para pahlawan bangsa, pahlawan anak bangsa rakyat Indonesia yang gugur dan menyerahkan kemerdekaan untuk anak cucunya sebagai penerus perjuangannya. Ini sudah A1 jelas, meminta Presiden, jika terjadi sesuatu semua yang ada di Indonesia dan yang ada di Asia, ASEAN akan bersuara bahwa kejahatan terjadi kudeta adalah dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ada apa? Ada apa dengan kepemerintahan merah putih? Termasuk dengan oknum-oknum yang menyatakan 08 ini ada apa? Mengapa bisa dicuci otaknya oleh lingkaran setan yaitu mafia hukum, mafia tanah, mafia-mafia korupsi, pencucian uang, money laundry dan tindak kejahatan lainnya yang menjadi satu, masuk ke dalam birokrasi yang ada di Indonesia ini. Betapa sedihnya kita ini di luaran mendengar, meminta semua elemen dari semua instansi pemerintahan, birokrasi,
kepolisian, TNI dan aparat hukum agar segera bertindak, dan kami yakin TNI akan mampu memberantas preman-preman, memberantas mafia-mafia, para antek-antek pecundang. Memberantas semua, jangan lagi saling menuduh, memfitnah memojokkan pemerintah, karena itu bukan pemerintah itu terjadi di mana ada partai-partai yang dititipkan dan ini semua yang membuat, dan kami semua rakyat Indonesia yang akan datang turun memberantas membersihkan semua yang ingin melakukan kudeta. Karena semua akan dibersihkan, dan jikalaupun ada terjadi banjir darah dari pertumpahan darah perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia, mereka para pelaku dan oknum-oknum mati bukan karena mereka mati berjuang, melainkan di mana ada asap di situ ada api. Merekalah yang buat, mereka yang bikin sebagaimana lingkaran setan ada di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA akan melarikan diri buron ke luar negeri. Kami sudah mengantisipasi dengan melaporkan ke Intelpol, dan berdasarkan foto-foto yang sudah disebarkan melalui pemberitaan, Google, YouTube, internet, Instagram, TikTok dan semua medsos, kita sudah sebarkan di luar negeri. Dan ini merupakan komitmen bersama seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia, kita semua yang akan menjaga dan melindungi orang-orang yang memiliki jiwa NKRI seperti Sofyan Jim Mamesah dan Purbaya Yudi Sadewa, karena mereka adalah orang-orang yang berjihad melawan nahi mungkar, orang suci yang diutus Allah untuk NKRI. Dan ingat jangan pernah percaya dengan oknum-oknum petinggi-petinggi di PT Summarecon Tbk MCIKJA, karena merekalah yang akan melakukan settingan yang diciptakan oleh Sucipto Nagaria, yang sekarang dilindungi oleh para oknum-oknum pejabat yang mempunyai kepentingan. Yang banyak mendapat suap, materi haram untuk melindungi orang-orang PT Summarecon Tbk MCIKJA agar tidak dapat tersentuh hukum. Tetapi keadilan akan tetap mengejar kejahatan. Presiden Komisaris Sucipto Nagaria dan istrinya dan anak-anaknya Sugiarto Nagaria yang sekarang masih berkeliaran, yang suka membikin janji-janji, menjual nama-nama, mengatasnamakan pemilik, ownernya, menjual tanah-tanah korban yang telah mengasih harapan angin surga tetapi sebenarnya itu tipu daya. Dan APH bersih untuk segera tangkap Sugiarto Nagaria. Jika dibiarkan maka kami yang akan datang ke luar negeri dan menangkap sendiri, foto dan identitas dan tempat tinggal saat ini sudah diketahui dan dipegang kami. Dan diminta kepada marketing galeri PT Summarecon untuk tidak lagi memasarkan produk rumah-rumah mewah tersebut, dan diminta kepada semua konsumen, nasabah, investor penanam modal dan kontraktor untuk waspada terhadap produk dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, bahwasanya rumah-rumah mewah yang dibangun PT Summarecon adalah berstatus surat-surat ilegal. Tapi kenapa pemerintah tidak melakukan audit pemeriksaan terhadap galeri marketing PT Summarecon? Ada apa? Jangan biarkan PT Summarecon menjadi semakin liar dan buas. Jangan biarkan karena kesabaran ada batasnya, dan jangan sampai terjadi lewat kesabarannya. Dan jangan sampai Indonesia diisi dengan orang-orang yang tidak berketuhanan, orang yang zolim, para pelaku dan oknum-oknum para pengusaha dan penguasa zolim yang ingin menguasai NKRI. Ingat di 1 tahun ada 12 bulan, bukan 13 bulan dan 1 bulan ada 30 hari. Dan di tanggal 13 jangan dikaitkan dengan angka kesialan, karena di tanggal 13 itu akan menjadi angka maut untuk mereka lingkaran setan. Angka 13 jangan ditambah dan dikurangi, karena di tanggal 13 semua yang masuk di dalam lingkaran setan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dari para oknum pejabat, oknum gubernur, oknum bupati, oknum camat, oknum kades, oknum aparat RT RW, oknum-oknum elit politik yang berkhianat kepada rakyat dan negaranya akan temui azab atas karma dosanya sendiri. Saatnya bumi pertiwi Indonesia harus merdeka dan harus bebas dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA walaupun banyak titipan-titipan dari partai-partai di Indonesia yang ikut melakukan persengkokolan dengan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Dan sebagaimana Tuhan telah menitipkan kepercayaan penuh terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan dengan kebanggaan kami sebagai warga negara Indonesia yang dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto meminta kepada Presiden untuk secepatnya bertindak tegas terhadap PT Summarecon Tbk MCIKJA dan di 18 cabangnya se-Indonesia.
Dan jika diberikan kepercayaan kembali di periode mendatang, kami rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban akan setia dan bangga akan memilih Prabowo Subianto kembali menjadi presiden. Kami anak bangsa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan sentiasa mendoakan semoga Presiden Prabowo Subianto akan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia bukan negara Islam akan tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dengan mendekati bulan suci Ramadan meminta agar keadilan dan kebenaran hukum NKRI ditegakkan seadil-adilnya, karena kami akan menjalankan ibadah puasa nanti dengan hati yang damai dan tenang, kembalikan perekonomian rakyat Indonesia menjelang masuk bulan Ramadan. Dan kami adalah anak bangsa rakyat Indonesia yang ada di NKRI dan yang ada di luar negeri akan bersatu berdaulat bergerak bersama-sama, dan kami akan mendukung Sofyan Jim Mamesah yang akan turun gunung, dan orang yang telah diberikan mandat langsung Presiden untuk memberangus semua kezaliman di NKRI. Kami akan berpegang teguh kepada pesan dari Sofyan Jim Mamesah menjadi garda terdepan berjuang untuk NKRI, tetapi harus diingat jangan anarkis dan harus melalui pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dan ucapan terima kasih dari seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan juga kepada Sofyan Jim Mamesah. Atas semua dedikasi, loyalitas dan pengorbanannya untuk kebaikan NKRI. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami anak bangsa rakyat Indonesia yang bukan hanya dari Gunung Gelis Dajah, kami dari semua penjuru Nusantara dan dunia akan terus maju mendukung dan berjuang untuk NKRI bersih terbebas dari penderitaan rakyatnya, bebas dari jeritan hati rakyatnya, Indonesia lepas dan merdeka dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Khususnya Gunung Gelis Bogor, Jawa Barat, di 18 cabangnya se-Jabotabek dan cabang-cabang lainnya se-Indonesia mengetahui marketing galeri PT Summarecon Tbk MCI KJA yang telah memasarkan rumah-rumah secara tersembunyi dan murahan. Dan di mana kepemilikan surat-surat itu adalah ilegal dan cacat hukum, sebagaimana A1 dari Kementerian mengatakan demikian, dan juga dari APH Bersih, dan juga dari Pemda Dispenda yang bersih didukung BPN Kabupaten Bogor menyatakan itu adalah ilegal dan cacat hukum. Maupun dari plottingan, maupun dari sertifikat, perizinan dan juga mereka memiliki surat-surat itu diketahui karena kecolongan karena sistem, dan dikarenakan di PT Summarecon Tbk MCI KJA ini Sucipto Nagaria Komisaris Utama, atau owner atau pemiliknya memelihara tikus-tikus berdasi, bukan hanya di dalam oknum-oknum pemerintahan saja, tapi di swasta juga ada banyak tikus-tikus berdasinya. Yaitu seperti direksi-direksi, itu yang menggerogoti tetapi justru PT yang lihai dan licik yang penuh dengan tipu muslihat, di mana mereka melakukan settingan seolah-olah di kubu Summarecon itu saling berdebat, tetapi sesungguhnya itu semua adalah settingan dari Sucipto Nagaria. Karena gembongnya, sutradaranya sekalian dan juga globalnya adalah Sucipto Nagaria pemilik PT Summarecon Tbk MCI KJA, dan sekarang ini di mana Sucipto Nagaria viralnya pemberitaan beliau sakit padahal mereka telah disembunyikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang takut terbongkar. Karena tidak mau dilibatkan dalam hukum dan dari keadilan tetap keadilan. Dan ingat keadilan ini tidak akan ada yang bisa merubahnya sekalipun itu yang bisa dibilang Firaun atau siapapun, keadilan tetap keadilan. Dan itu berdasarkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk NKRI, rakyat anak bangsa Indonesia. Jadi apapun yang akan diselewengkan yang akan diputar balik oleh hukum manusia yang mereka adalah tikus-tikus berdasi, dan ini jelas tikus-tikus berdasi ini bukan yang ada di oknum birokrasi tetapi justru muncul tikus-tikus berdasi ini dari PT-PT. Karena PT-PT ini berada di belakang ada perusahaan asing yang dimana mereka mempunyai kepentingan menyuruh dimana sebagaimana komunis-komunis dari tikus-tikus berdasi ini yang ada. Dan dihimbau diminta para petani penggarap tidak bisa lagi dilecehkan atau diintimidasi ataupun diskriminasi lagi karena sudah mengetahui semua kejahatan itu adalah virus yang perlu dibasmi,
dan di mana ini yang paling sangat menyakitkan ada tikus berdasi dari kepala-kepalanya yang di mana ada jeritan korban-korban petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, indeks saham, konsumen calon pembeli rumah dan kontraktor pengembang telah bersatu. Bersatu berdaulat tidak main-main akan memotong kepalanya, karena tidak akan membiarkan ekor itu berkeliaran dan berkembang kembali. Karena jika kepalanya masih ada, ekornya akan kembali tumbuh. Dan sekarang kepalanya yang akan ditangkap. Karena sudah diketahui, yang paling sangat menyakiti kita sesama orang Indonesia diadu domba, dipecah belah dibenturkan dibuat tak berdaya, dan ini jelas adanya. Sekali seluruh petani penggarap 4 desa dan di seluruh Jabotabek mengatakan, dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 10 hari lagi tidak ada itikat baik berarti tidak ada peri kemanusiaan, berarti A1 tidak ada lagi untuk mengembalikan perekonomian yang dijajah, ditindas, dikebiri dan didiskriminasi ini terjadi. Maka Sucipto Nagaria, Sugianto Nagaria bersama anak-anak dan cucu-cucunya yang telah menciptakan pertumpahan darah di negara Indonesia ini. Berarti mereka semua, dan kami siap jika sampai nanti petani penggarap dan korban lainnya terjadi pertumpahan darah, kami tidak segan-segan, karena sebagaimana kesabaran kami diungkapkan cukup 1 tahun 12 bulan, tidak ada kata 13 bulan. Siap. Jadi sekali lagi diminta semua kepada pemerintah Kabinet Merah Putih, yang bersih agar segera turun langsung, turun tangan belusukan, karena ini semua sudah A1 terbukti, dan sekali lagi kami tetap cinta tanah air, negeri kami sendiri, kami tetap cinta NKRI, cinta Merah Putih, cinta pemerintah dan akan menjaga kedaulatan keamanan khususnya kami akan terus mendoakan Presiden semoga sebagaimana apa yang telah diucapkan Prabowo Subianto itu menjadi kenyataan dan sukses. Inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang, mau apa lagi? Segera kami meminta jangan sampai terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai. Merdeka bebas dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Merdeka dari tikus-tikus berdasi, pecundang perongrong penindas dan pengkhianat NKRI perusak kedaulatan NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.